Haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah kami, Kaulah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini, bahkan buat semua yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami menaikkan pujian kami, penghormatan kami kepadamu, buat Raja di atas segala raja. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian, kami sembah syukur kami di atas nama, yaitu nama segala raja. Tuhan kami, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Dimanapun kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, kami boleh bernafas sampai hari ini, kami boleh beribadah sampai hari ini. Semua karena Tuhan begitu sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kalau Tuhan baik sampai hari ini, kebaikan Tuhan akan ada sampai akhir kehidupan kami. Artinya sampai akhir kehidupan kami, sampai masa tua kami akan melihat hidup kami diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih lagi diberkati, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Kau yang Tuhan menjamah hati setiap kami. Kau Tuhan yang yaitu mengubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa, hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman, kami doa urapan-Mu mengalir. Sucikan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba-Mu ini. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semua yang terhubung, semuanya pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap terima berkat, terima sukacita Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Di rumah juga shalom. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, kiri kananmu. Yang ada di rumah juga, kalau ada orang di samping kiri kananmu, depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, senang bisa jumpa saudara. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Yes, kenapa luar biasa? Yes, karena sekalipun weekend saudara tetap datang untuk cari Tuhan. Dan saya mau bilang saudara datang cari Tuhan. Tapi cari Tuhan semua atau ini? Jangan-jangan weekend gara-gara datang ke gereja bukan karena cari Tuhan, tapi cari pacar gara-gara jomblo. Daripada aku tidak kemana-mana Pak Pendeta, cuma di rumah berharap hujan deras datang turun, badai datang biar para jomblo, biar para yang pacaran nggak bisa kemana-mana. Lebih baik aku ke gereja, jangan aja. Saya mau bilang saudara dan saya percaya semuanya datang ke tempat ini cari Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara, ketika yang kau cari adalah Tuhan, saya mau bilang hidupmu pasti diberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, harus semangat saudara. Kali aja ini nih kita gak pernah tahu, itu mungkin masa depanmu kita gak pernah tahu. Nah, atau mungkin itu masa depan orang lain yang akan kau jaga nantinya, kasihan banget. Tapi senang bisa jumpa saudara. Saya sangat semangat lihat anak-anak muda kalau cari Tuhan, cinta Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, untuk anak-anak muda, masa mudamu kau cinta Tuhan, masa mudamu kau cari Tuhan. Saya mau bilang masa mudamu pasti Tuhan buat luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, masa mudaku pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yuk. Sama-sama yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan.
Amin. Kita buka kitab kita saudara, Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saudara, Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Saya pernah bahas saudara kisah ini di ibadah Minggu Raya saudara. Kemudian tadi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kembali saya sampaikan sama saudara. Dan saya pastikan bahwa saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-32 kita akan baca saudara ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Nanti kita akan baca bergantian, saya baca 24, saudara 25. Kita gantian ayat 30 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang amin. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25 yuk silakan. Ayat yang ke-26 dikatakan apa di sana? Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Ayat yang ke-28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29. Ayat yang ke-30 sama-sama, 3, ya. Yakub menamai tempat itu apa? Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi apa? Nyawaku tertolong. Nah, tema khotbah saya ini saudara adalah berasal dari kisah ini saudara. Karena memang saya pelajari kisah ini saudara adalah kisah yang luar biasa. Kisah ini saudara ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil saudara. Dan itu kenapa judul tema khotbah saya boleh munculkan di layar saudara adalah bicara tentang lessons from the story of Jacob. Atau bicara tentang lebih spesifik lagi pelajaran tentang, kecil banget gak kelihatan. Saya mau ngintip gak kelihatan. Pelajaran dari kisah Yakub yang bergumul dengan Allah. Sama-sama bilang sama saya pelajaran dari kisah Yakub. Amin. Sebelum kita akan belajar dari kisahnya saudara, saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita boleh masuk ke dalam suasananya dulu saudara. Kita mau sama-sama memasuki suasana ceritanya supaya kita benar-benar punya pandangan yang jelas. Kita bisa punya yang namanya pemahaman yang jelas dari suasana yang dihadapi oleh seorang Yakub ini saudara. Saya mau bilang saudara, apa yang sedang dihadapi seorang Yakub itu gak mudah saudara. Kalau kita baca tadi di bagian awal bahwa Yakub seorang diri saudara. Seorang diri tengah malam buta di tempat yang gelap. Tiba-tiba saudara ada seorang pria tinggi besar saudara. Dalam beberapa referensi yang saya baca, dia adalah seorang pria yang tinggi besar datang menghampiri Yakub saudara. Saya mau bilang saudara ini pasti sesuatu hal yang sangat menakutkan saudara. Bayangin saudara sendiri, gak usah sendiri di tengah hutan. Sendiri di daerah kompleks aja saudara. Komplek, tiba-tiba ada anak Tuhan, permisi anak babi mau lewat. Betul, gak usah jauh-jauh. Kadang-kadang ini para wanita aja, bukan yang di sini, mungkin yang di Alam Sutra. Iya, jangankan sendiri tempat gelap, mau ke toilet aja mesti rame-rame. Ngapain? Kenapa wanita tuh ke toilet takut? Selalunya mesti rame. Ya, rame-rame semuanya. Ngapain? Takut apa? Saya mau bilang saudara, apa yang ada di dalam keadaan Yakub saat itu saudara tidaklah mudah. Kenapa? Karena dia sendirian di tempat gelap tengah malam buta. Tiba-tiba ada seorang pria tinggi besar datang dan bergulat dengan dia. Datang dan menyerang dia. Saya mau bilang saudara ini bukanlah hal yang mudah saudara. Apalagi apa kalau kita baca saudara. Ini bicara tentang hidup dan mati. Saya mau bilang saudara, kondisi yang sedang dihadapi oleh seorang Yakub ini saudara adalah kondisi hidup dan mati saudara. Kenapa? Dia bisa saja dibunuh oleh orang itu saudara. Tetapi kalau kita baca ayatnya saudara, ini namanya Teofani. Sama-sama bilang sama saya, Teofani. Kalau ada yang nama Teofani, itu gambaran, itu bahasa aslinya ini bicara tentang perwujudan Allah. Appearance of God saudara. Jadi Tuhan yang menampakkan diri saudara.
Ada beberapa kisah dalam Alkitab Tuhan menampakkan diri sebelum akhirnya turun jadi manusia sebagai Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, di perjanjian lama salah satunya kisah ini Tuhan menampakkan diri kepada Yakub, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, dari kisah ini, saudara, ada banyak hal berharga, pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat ayatnya, yaitu yang ke-25 dulu. Coba kita lihat ayat yang ke-25. Boleh munculkan di layar. Sekali lagi kita baca ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Ketika dapat mengalahkan, ya, ia apa? Memungkul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga apa? Sendi pangkal paha itu tidak apa? Paha itu apa? Terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Sekali lagi, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saya mau bilang, saudara, yang pertama apa yang bisa kita pelajari, saya mencatat di sini, saudara, terkadang Tuhan dengan sengaja mematahkan pusat kekuatan kita. Sekali lagi, terkadang Tuhan dengan sengaja mematahkan pusat kekuatan kita. Kalau saudara pelajari, sendi pangkal paha itu, saudara, adalah satu-satu bagian yang sangat penting untuk bisa menopang tubuh untuk bisa berdiri, saudara. Jadi sendi pangkal paha itu, saudara, adalah bagian penting di kaki kita untuk bisa menopang tubuh ini bisa berdiri. Kalau itu nggak ada, saudara, kita akhirnya bisa jatuh, saudara. Artinya apa? Ini bicara tentang pusat kekuatan seseorang untuk mampu berdiri. Dan itu yang menjadi sasaran utama Tuhan untuk apa? Untuk memukul Yakub, untuk apa? Membuat dia akhirnya jatuh, saudara. Saya pelajari di sini, saudara, ketika saya mempelajari bicara tentang sendi pangkal paha, sekali lagi ini bicara tentang pusat tumpuan untuk berdiri, saudara. Nah, saya mau bilang, saudara, begitupun dalam kehidupan kita. Terkadang dalam kehidupan setiap kita, Tuhan bisa memukul area yang menjadi pusat kekuatan kita, saudara. Mohon maaf, saya harus ngomong ini, saudara. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pukul keuanganmu. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pukul koneksimu. Terkadang dalam kehidupan kita Tuhan bisa pukul jabatanmu. Terkadang dalam kehidupan kita Tuhan bisa pukul apa yang kau andalkan dalam hidupmu. Tujuannya untuk apa? Oh, Tuhan. Kenapa tiba-tiba diam? Ini lagi berpikir apa? Kok Pak Pendeta kelihatan beda? Ini saya lagi coba ala-ala Korea salah gaul. Cocok tidak? Walaupun saya ngerasa gak cocok, tapi gak apa-apa, saya paksain. Ketahuin pendeta dosa. Marcel 2 ayat 3. Kenapa Tuhan sengaja memukul pusat kekuatan dari Yakub? Dan kadang-kadang Tuhan pukul pusat kekuatan kita. Kenapa? Hei, penonton, mana suaranya? Saya ini ibadah kaum muda Bonerges. Bukan ibadah kaum lansia Bonerges. Kayak orang kurang gula semuanya. Sekali lagi shalom. Mantap. Shalom Bonerges. Itu mantap. Kenapa Tuhan pukul? Kenapa Tuhan hancurkan? Kenapa? Kenapa pura-pura amnesia? Menguji. Boleh. Ayo, siapa lagi? Oh, siapa itu? Mantap. Kalau mau cari suami yang begini, pintar. Nomor telepon ada di bawah. Silakan. Hubungi. Saya mau bilang, saudara, Tuhan sengaja terkadang memukul pusat kekuatan kita untuk apa? Merubah kebergantungan kita dari bergantung pada pusat kekuatan kita menjadi bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Karena saya mau bilang, saudara, ketika kau bergantung pada pusat kekuatanmu di luar Tuhan, endingnya kau pasti hancur. Ketika kau bergantung di luar dari Tuhan, endingnya kau pasti kecewa. Itu kenapa Tuhan sengaja hancurkan itu, saudara. Supaya apa? Merubah kebergantunganmu menjadi bergantung sama Tuhan. Karena ketika kau bergantung sama Tuhan, kekuatan Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, Tuhan memang kadang-kadang sengaja karena Tuhan tahu. Tuhan dari perspektifnya Tuhan mungkin bilang, aduh anakku, ngapain sih kamu bergantung pada hal yang sementara itu? Ngapain sih kamu bergantung pada kekuatan yang terbatas itu? Endingnya kecewa. Nggak usah jauh-jauh, mohon maaf ya. Kalau kau begitu bergantung pada, mohon maaf, keuanganmu, kadang-kadang Tuhan bisa hancurkan itu.
Selama pandemi banyak orang yang, mohon maaf ya, pusat kekuatan keuangannya dihancurkan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya akhirnya dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, pusat kekuatannya adalah koneksi yang dia miliki. Tapi akhirnya apa? Tuhan hancurkan itu untuk merubah kebergantungannya dari koneksinya. Untuk bergantung sama Tuhan. Ada orang yang saya kenal, saudara. Dia punya koneksi yang sangat kuat, saudara. Singkat cerita, karena koneksinya yang sangat kuat, mulai merubah karakternya. Mulai ngerasa hebat, mulai ngerasa, mohon maaf, ada kesombongan, saudara. Dan akhirnya jadi arogan, jadi seenaknya, saudara. Jadi semena-mena. Singkat cerita, saudara, Tuhan akhirnya apa? Hancurkan apa yang dia rasa sumber pusat kekuatannya itu, yaitu apa? Koneksinya. Akhirnya apa? Saya percaya tujuannya supaya membuat dia bertobat dan sadar, saudara. Saya mau bilang, saudara, ayolah. Jangan kau bergantung pada sumber kekuatan yang lain di luar Tuhan. Apapun itu. Jangan tunggu Tuhan hancurkan dulu baru kau sadar. Kalau hari ini kau sementara bergantung pada, oh, aku mah kaya raya, Pak. Aku mah sultan. Jangankan iPhone 13. 13, 14, 15, 16 juga saya beli, Pak. Waduh, saya mah, Pak, kalau angkat telepon. Halo. Itu orang mau angkat telepon apa jadi call center. Oh, Pak, saya mah, Pak. Oh, cantik, Pak. Cantik banget. Tidak ada laki-laki yang melihat aku dan tidak jatuh cinta, Pak. Hah, sekali kedip langsung. I love you. Hah. Aku mah, Pak. Apalagi punya jabatan yang tinggi, Pak. Tinggal tunjuk semuanya. Saya mau bilang, saudara, Tuhan bisa hancurkan itu untuk merubah kebergantunganmu. Tapi kabar baiknya, ketika sejak awal kau bergantung hidupmu sama Tuhan, Tuhan akan tambahkan hal luar biasa terjadi dalam kehidupan. Mulai dengan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, selalu bergantung sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, jangan yang lain. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua. Kita lihat ayat 26 bagian A. Ayat 26 bagian A dikatakan apa di sana? 26 bagian A. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? 26 bagian A. Boleh munculkan di layar. Yuk. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3. Ya. Lalu. Kata orang itu. Biarkanlah apa? Aku pergi. Karena apa? Fajar telah menyingsing. Jadi mereka bertarung, saudara. Sepanjang malam, saudara. Mereka bergulat, saudara. Udah kayak petinju belum? Mereka bertarung. Tonjok-tonjok, jambak-jambakan. Akhirnya, saudara, udah mau fajar. Orang ini bilang, sudah, biarkanlah aku pergi. Apa yang bisa kita pelajari? Poin yang kedua, saya catat di sini, saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu, sama-sama bilang sama saya, ada masanya. Ada waktunya. Amin. Sepanjang malam memang terjadi pergulatan yang begitu berat. Tetapi ada akhirnya orang ini bilang, udah berakhir, gue harus jalan, gue harus pergi. Saya mau bilang, saudara, begitupun dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita alami ada masanya, ada waktunya. Enggak usah jauh-jauh, kita baru belajar, saudara. Belum lama ini, saudara, kita ngalamin pandemi yang luar biasa, saudara. 2020, mulai bulan Maret, oh Tuhan, kita jadi anak rumahan terus. Betul, 2020, di rumah terus. 2020, baru di situ kaum rebahan berkontribusi untuk keamanan negara. Betul toh? Baru di situ kita disuruh jadi kaum rebahan, dan di mana kaum rebahan itu menjadi tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan di tengah pandemi. Ketika mereka stay at home, rebahan itu lebih aman. Baru tahun 2020, bercerai kita aman, bersatu kita mati. Iya kan, nggak boleh dekat-dekat, mesti menjauh. Kalau mendekat bahaya, saudara. Ini pada pisah-pisah sama jaga jarak, aman. Saya mau bilang, saudara, tetapi hari-hari ini, saudara, keadaan makin hari makin membaik, saudara. Bahkan saya baca berita kemarin, puji Tuhan, angka kematian akibat COVID 0, puji Tuhan. Dan saya doa nggak ada lagi kematian. Amin. Saya doa saudara dan saya yang ada di tempat ini tidak ada yang mati muda, semuanya panjang umur mencapai usia tua. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, segala sesuatunya ada masanya. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, kalau hari ini kau adalah masa-masa sukar,
bicara tentang karena keuangan, karena pekerjaan, apalagi hanya karena percintaan. Saya mau bilang saudara, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Hari-hari ini mungkin, Pak Pendeta, gimana nih Pak Pendeta, aku diteror sama debt collector pinjaman online. Ada waktunya. Jangan cuma ketawa, kerja bayar itu utang. Biar lunas, biar berakhir semua itu. Kalau hari ini kau ada dalam keadaan stres, Pak Pendeta, gimana nih Pak Pendeta? Aduh Tuhan, ini bagaimana mau skripsi Pak Pendeta, pusing Pak Pendeta. Tugas akhir begitu banyak Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, nyusun ini skripsi tesis banyak banget Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta mau ujian, aduh Pak Pendeta pusing. Hei, segala sesuatu ada masanya. Amin. Kok gak ada yang amin? Ya, saya juga pernah ngalamin masa-masa ngurus tesis sampai tidur di kampus. Waduh, oh ingat Bang, saya, Pendeta Alex, Pendeta Gideon, Pendeta Wendy, Pendeta itu sampai tidur di kampus ngetik, bikin tugas begitu banyak. Pokoknya itu berapa bulan itu bikin tesis. Lihatnya itu lagi, mukanya sampai bosan, itu lagi. Puji Tuhan sekarang masih ketemu lagi. Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Ada masanya. Yang hari ini lagi galau gara-gara baru putus. Ada masanya. Hari ini mungkin kau sebentar bersedih. Oh Tuhan, aku telah ditinggalkan. Tapi ada masanya. Akan ada masanya, akan datang seorang yang baru yang Tuhan sediakan dalam masa hidupmu. Sebab Alkitab berkata, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya jangan cuma di rumah terus, jalan-jalan. Kalau jodoh memang tidak kemana, tapi kalau kemana-mana mau ketemu di mana itu jodoh. Saya mau bilang saudara, segala sesuatu ada masanya. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya sekarang ada dalam posisi penderitaan yang berat. Senang, segala sesuatu ada masanya. Tidak untuk selamanya dibiarkan anak Tuhan itu menderita, amin. Saya sedikit kesaksian saudara. Saya merantau ke Jakarta tahun 2007 saudara. Itu benar-benar penuh perjuangan saudara. Saya ngalamin pelayanan jalan kaki. Bayangin saudara, pelayanan jalan kaki. Mau naik angkot uang pas-pasan. Pas ada uang ya puji Tuhan naik busway. Tapi sebelum naik busway naik getek dulu. Tahu getek nggak? Ini. Receh banget. Ya getek itu yang rakit bambu yang diikat-ikat buat ngelewatin sungai. Karena Yesus saya nggak tahu berenang. Saya jujur aja ya. Dalam hati saya Tuhan. Kalau cuman betek baju, kalau jatuh mau pelayanan saya nggak apa-apa. Tapi kalau nyawa yang hilang Tuhan, oh Tuhan. Tapi aku belajar di Bapak Gembala Sidang harus punya roh martir. Walaupun ketakutan saudara. Tapi kan ada masanya. Akhirnya diberkati sampai hari ini. Saya mau bilang saudara, segala sesuatu ada masanya. Yang penting apa? Setia aja dalam Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, ketika kita setia sama Tuhan, akan ada waktunya Tuhan ubahkan, pulihkan kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya saudara, ayat 28. Ayat 28 dikatakan apa di sana? Yuk boleh munculkan. Ayatnya yang ke-28. Halo terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama kita baca 3, ya. Lalu, namamu apa? Dan manusia, dan lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang berikutnya saudara, saya beri poin di sini saudara, adalah melalui masalah Tuhan mengubah kita. Sama-sama bilang sama saya, mengubah kita. Sama-sama bilang sama saya, mengubah kita. Amin. Saya mau bilang saudara, kalau kita lihat kisah ini saudara, dari awalnya namanya Yakub, akhirnya melalui pergumulan itu namanya diubah menjadi yang namanya Israel saudara. Kalau saudara pelajari nama Yakub, punya terjemahan yang lain, punya makna yang lain, itu bicara tentang menipu saudara. Itu kenapa nggak heran dia tipu abangnya sendiri, dia tipu bapaknya sendiri, dia tipu pamannya sendiri saudara. Akhirnya apa? Diubahkan jadi apa? Israel. Artinya apa Israel? Shalom. Ini Kristen bukan sih. Ini sekolah minggu dulu gimana nih? Lulus dengan cara nyogok atau bagaimana? Israel artinya apa? Pangeran? Pangeran Allah.
Saya mau bilang saudara, pangeran Allah jadi luar biasa dan sampai hari ini jadi luar biasa. Saya mau bilang saudara, terkadang melalui masalah Tuhan bisa mengubahkan setiap kita. Nggak usah jauh-jauh, banyak orang gara-gara pandemi akhirnya jadi berubah saudara. Banyak orang gara-gara pandemi akhirnya apa? Jadi bijaksana memanage keuangan. Banyak orang gara-gara pandemi akhirnya apa? Jadi orang-orang yang pekerja keras. Gara-gara pandemi akhirnya apa? Jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang bisa melewati setiap tantangan dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kenapa saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang Tuhan bisa pakai masalah, Tuhan pakai pergumulan untuk apa? Mengubahkan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita ikut jalannya Tuhan, caranya Tuhan, kita akan berubah menjadi hari semakin menjadi sesuatu yang semakin hari semakin lebih baik. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Hilang sama kanan kiri melalui masalah, Tuhan ingin mengubahkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang berikutnya saudara, pemain musik boleh siap-siap saudara. Ada 2 poin lagi saudara. Ayatnya yang ke-29, ayat 29 boleh munculkan. Ayatnya yang ke-29. 3 ya. Katakan juga namamu. Tapi sautnya, mengapa? Nah karena itu. Kemudian apa dikatakan apa? Lalu diberkatinya lah apa? Bagian terakhir dikatakan apa? Lalu diberkatinya lah Yakub. Di situ saya mencatat di sini saudara. Poin yang keempat, di balik pergumulan pasti ada berkat. Sama-sama bilang sama saya, di balik pergumulan pasti ada berkat. Amin. Ketika kita lihat saudara, Yakub ngalamin pergumulan yang begitu berat. Tetapi di endingnya akhirnya apa? Dia melihat yang namanya berkat tercurah dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, Tuhan ketika mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan saudara, pastilah ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan izinkan pergumulan terjadi bukan hanya karena mau iseng aja saudara. Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam kehidupanmu pasti ada tujuan baik. Amin. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai, sejahtera. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Ketika Tuhan izinkan saudara saya ada dalam pergumulan, maka pasti ada tujuan baik di baliknya. Salah satunya adalah apa? Untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan saudara. Amin. Nah itu kenapa saudara saya mau bilang ketika hari ini kau sedang diizinkan Tuhan ngalamin pergumulan. Ketika kau sedang diizinkan Tuhan ngalamin masa-masa sukar, percayalah ada berkat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, saya ngomong ini saudara bukan tanpa alasan. Saya pernah ngalamin pergumulan yang tidak mudah saudara. Saya pernah ngalamin di mana air mata ini gara-gara pergumulan itu tercucur. Saya pernah ngalamin pergumulan di mana saudara lutut ini sampai kram berdoa terus sama Tuhan. Tapi akhirnya saya lihat di balik pergumulan itu ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Sampai orang-orang di luar sana terheran-heran saudara. Orang-orang sampai, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya bisa lah. Tuhan kita kan Tuhan yang serba bisa, amin. Kenapa saya mau bilang? Percayalah. Ketika hari ini kau sedang diizinkan Tuhan ngalamin pergumulan, jangan langsung komplain sama Tuhan. Tuhan kau tega. Tuhan, apa tujuanmu di balik semua ini? Kalau Tuhan bisa langsung ngomong langsung. Dan kau bisa dengar mungkin Tuhan kau ngomong. Ada berkat. Tapi masalahnya Pak Pendeta, ini berkat ini masalahnya besar banget Pak Pendeta. Ini pergumulan ini besar banget Pak Pendeta. Semakin besar pergumulanmu, semakin besar masalahmu, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan. Itu kenapa ya? Saya mau ajak saudara untuk apa? Untuk selalu bersyukur di dalam setiap keadaan. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Yang terakhir sebelum saya tutup khotbah saya. Tapi saya jadi teringat saudara. Kalau saudara ingat kesaksian pelayanan Bapak Gembala sidang kita, beliau pernah diperhadapkan pada satu posisi di mana diperhadapkan pada hidup dan mati. Wow, hidup dan mati. Tapi ternyata di balik pergumulan yang berat itu, Tuhan mau pakai Bapak Gembala sidang kita dengan berkat yang besar, dengan urapan yang besar untuk menjadi seorang hamba Tuhan dengan kuasa mujizat, saudara. Gembala kita pernah ngalamin masa-masa yang sangat sukar. Mengalami masalah dengan kesehatannya. Tapi ternyata di balik itu Tuhan sementara siapkan berkat besar untuk apa? Menjadi seorang ibu gembala untuk melayani Tuhan di gereja yang besar yang luar biasa saudara. Saya mau bilang ayo. Jangan langsung hopeless ketika ada masalah. Jangan langsung down ketika ada masalah tapi langsung bersyukur. Oh puji Tuhan. Di balik masalah ini ada berkat besar yang Tuhan siapkan dalam hidupku. Di balik kebangkrutan perusahaanku ini,
ada berkat besar yang sementara Tuhan sediakan dalam kehidupanku. Di balik pemecatanku ini, ada berkat besar yang sementara Tuhan siapkan di masa depanku. Di balik sakit hati ini, ada berkat besar yang Tuhan sediakan di masa depanku. Kok cuma dikit yang amin bagian sakit hati? Jangan hopeless gitu, semangat. Saya mau bilang saudara, karena sekali lagi, Tuhan gak pernah mengizinkan sesuatu, Tuhan gak pernah mengambil sesuatu, Tuhan gak pernah menghancurkan sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Dan yang terakhir, ayat yang ke-30. Sama-sama ayat 30. Yakub menamai tempat itu apa? Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 30 ini? Melalui masalah kita bisa melihat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melalui masalah kita bisa melihat Tuhan. Yes. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang memang gitu Tuhan izinkan kita ngadepin masalah, tantangan, persoalan, pergumulan. Untuk biar Tuhan dapat menyatakan dirinya lebih lagi dalam kehidupan kita. Saya sampai ingat banget. Saya hari Minggu, 2 minggu lalu saudara. Bukan 2 minggu lalu, kemarin. Saya ada makan sesuatu yang salah saudara. Sepertinya karena ada santannya atau apa gitu saudara. Terus akhirnya sakit perut saudara. Oh Tuhan, bayangin. Mohot pas sakit perut. Bahaya. Kalau saya kenceng-kenceng. Oh Tuhan Yesus. Takut. Urapan dari depan, dari belakang juga keluar. Takutnya kita. Oh Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, itu sakitnya minta ampun. Aduh Tuhan. Dan itu kayak musuk di sampai aduh Tuhan. Masih ada 3 sesi Tuhan. Bagaimana itu? Masih ada sesi SCBD, Sarbini, Nias. Gimana Tuhan? Tapi di situ Tuhan ajarkan saya bahwa justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan makin nyata. Awalnya saya sakitnya minta ampun. Tapi setiap saya mau naik mimbar, saya doa, Tuhan dalam nama Yesus, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Aku percaya anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Di atas mimbar, gak sakit. Bahkan orang pikir saya nggak ada rasa sakit perut apa-apa saudara. Tim saya yang lihat, ih kak nggak kelihatan sakit. Tegap sentosa. Pas turun baru, aduh kenapa sakit lagi. Tapi pas naik mimbar lagi, tegap lagi. Tapi di situ saudara, akhirnya apa? Saya semakin bisa melihat Tuhan dalam kehidupan saya. Banyak orang justru dalam pergumulan yang berat dan akhirnya apa? Dia bisa melihat Tuhan. Dan ketika dia melihat Tuhan, imannya semakin tumbuh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Akhirnya apa? Memiliki iman yang luar biasa. Hidupnya jadi luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, justru dalam pergumulan kita bisa melihat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah.